lucu kalau ada keluar-keluar orang tidak pernah baca tafsir, mungkin pemahaman bahasa Arabnya aja cetek sekali, hanya mampu baca terjemahan, tidak bisa baca kitab, lalu merasa menemukan kejanggalan dalam Islam, lalu keluar dari Islam dan mengklaim murtadin cerdas. Cerdas dari mana? Murtadin cerdas itu murtadin cerdas, murtadin telanduran ya. Cerdas itu tahu aturan main, bahkan nggak perlu cerdas, tidak bodoh saja sudah paham ada aturan mainnya. Tidak ada murtadin itu yang ahli usul fikih, tidak ada. Tidak ada murtadin itu yang ahli tafsir, tidak ada. Tidak ada murtadin yang ahli hadis, tidak ada. Kalau ada sebutkan satu saja murtadin yang betul-betul mutafaqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sampaikan klarifikasi bahwa bihamdillahi tamal amru baini wa baina akhinal karim Kang Mahesa. Saya anggap sudah selesai karena fokus beliau tentang ruqyah yang beliau anggap ada penyimpangan atau apalah gitu ya. Dan itu bukan domain saya. Silahkan dilanjutkan saja. Saya sering menonton ada channel-channel yang diempu atau diasuh oleh penganut agama tertentu yang memang konsisten mendakwahkan agamanya. Lalu di situ ada judul murtadin cerdas mempermalukan orang Islam siapa gitu. Murtadin cerdas menaklukkan siapa gitu. Jadi ingin menarasikan bahwa ada murtadin cerdas. Saya bingung. Murtadin cerdas ini maksudnya orang yang keluar dari Islam dan orang itu cerdas. Dan setelah saya perhatikan ternyata yang sering ngomong itu ya MKC itu. Dengan narasi, mohon maaf ya. Di Al-Quran itu, dari ayat 1 sampai selesai, tidak ada satupun, selalu begitu. Muhammad saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa menyelamatkan anaknya, apalagi menyelamatkan umatnya, untuk apa? Ya semacam itu. Saya berpikirnya begini, ada kesalahan berpikir fatal. Yang kalau ditelaah pelan-pelan, orang paling bodoh pun paham. Setiap sesuatu itu ada aturan main. Makan duren, gampangnya begini. Makan duren, itu dikupas Pak. Bukan ditelan. Satu ya. Ada caranya. Kamu ke kamar mandi, tujuannya memang untuk pipis. Tapi ada caranya. Kamu buka dulu pintunya. Kalau tertutup, kamu buka dulu celananya. Ada aturan mainnya. Nah, memahami Al-Quran, ini yang perlu dicatat. Tidak cukup kamu baca terjemahannya. Orang kalau menafsirkan Al-Quran hanya baca terjemahannya lalu dia simpulkan sendiri, maka dia diancam, artinya terkutuk dalam agama kita. Ini kan aturan main agama kita. Nggak ada cerita orang memahami Al-Quran dari zahir lafadznya. Tetapi mesti ada bagaimana Nabi menjelaskan ayat ini. Bagaimana ayat lain menjelaskan satu ayat. Namanya tafsir. Tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bis sunnah. Lalu bagaimana ulama memahamkan itu? Sementara saya pernah mendengar ada orang yang coba menyampaikan ucapan Sayyidina Ali. Dibantahnya, enggak, kita tidak ngomong pendapat orang, kita tidak ngomong pendapat Sayyidina Ali, kita ngomong Al-Quran dan hadis. Nah ini logika rancunya. Gimana mau ngomong Al-Quran dan hadis tapi menyampingkan pendapatnya orang, pendapatnya ulama yang membawa itu kepada kita? Kan jadi rancu. Jangan disamakan Al-Quran itu dengan kitab yang semua orang bisa baca dan paham. Tidak, Al-Quran tidak begitu. Makanya dalam Islam itu disiplin keilmuannya itu luas. Hazanah keilmuannya hidup. Satu huruf bisa dibahas dari berbagai disiplin ilmu. Ada nggak kitab suci lain yang seperti itu? Kan enggak. Misalnya, hurrimat alaikumul maitatu. Al-maitatu ini artinya bangkai. Bangkai apa maksudnya? Secara lafaz ini semua bangkai atau ada bangkai yang tidak haram? Bagaimana dengan bangkai ikan? Bagaimana dengan bangkai belalang? Bangkai ini yang asal mati atau mati dengan cara disembelih? Jadi kompleks pembahasannya. Maka dari itu lucu kalau ada keluar-keluar orang tidak pernah baca tafsir. Mungkin pemahaman bahasa Arabnya aja cetek sekali. Hanya mampu baca terjemahan, tidak bisa baca kitab. Lalu merasa menemukan kejanggalan dalam Islam, lalu keluar dari Islam dan mengklaim murtadin cerdas. Cerdas dari mana? Sama dengan orang makan durian langsung ditelan, terus mengatakan bahwa durian tidak enak. Ya wajar Pak, durian ditelan, nggak mengikuti aturan main. Itu simpel sekali. Makanya perdebatannya selalu itu. Coba Bapak di Al-Quran ayat ini, bunuhlah.
Masa agama mengajarkan pembunuhan? Bahkan selalu begitu. Jadi selalu menghantam orang dengan terjemahan Al-Quran. Kalau saya menjawabnya, enggak. Coba Bapak, bagaimana Nabi memahami ayat itu? Coba cari hadis yang sama itu. Terus bagaimana ulama memahami itu? Coba, kalau dia nolak itu, ya sudah Pak, kita beda. Bapak memahami kitab suci, Bapak langsung telan, saya enggak. Jadi, yang versi langsung telan seperti yang Bapak pahami, yang versi dikunyah saya, beda. Enggak akan ketemu. Ya kalau menurut Bapak cerdas seperti itu ya silahkan. Tapi menurut saya cerdas itu tahu aturan main. Itu namanya cerdas. Bahkan nggak perlu cerdas. Tidak bodoh saja sudah paham ada aturan mainnya. Kenapa Al-Quran Islam ini keilmuannya bertahan rapi? Karena itu memang tumpuannya. Kamu menjadi Islam hanya disodorkan Al-Quran. Nggak akan bisa kamu sholat. Bagaimana caranya? Di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana kamu sholat, takbiratul ihramnya apa. Wudu oke, mandi besar ada enggak? Ya enggak bisa. Inilah bedanya agama kita dengan agama yang lain. Dimana kalau agama yang lain ada enggak kitab tentang cara mandi besar di agama yang lain? Ya saya tidak mau bilang tidak ada. Kenapa? Karena adamul ilmi bisyai'in la yalzamu minhu adamul wujud. Saya tidak tahu bukan berarti tidak ada. Cuman saya kira tidak ada yang sekompleks dalam Islam. Dan semua paham bahwa dialektika keilmuan itu ciri orang cerdas. Jadi ciri-ciri orang cerdas itu pengkajian keilmuannya hidup, nggak simpel gitu. Itulah agama kita. Makanya kalau kita dengar Gus Baha, la ikraha fiddin, jangan kamu artikan kamu bebas mau ini, bukan. Ada lanjutannya, qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Jadi sudahlah, tidak perlu dipaksa, toh sudah jelas itu mana yang benar, mana yang salah. Kalau logikanya Gus Bahaya, 1 tambah 1 itu 2, nggak perlu dipaksakan. Toh dia mau bilang 3, orang bodoh. Mau bilang 4, apalagi masa harus kita todong. Ayo ngomong 2, kan enggak. Kalau dia berpikir sedikit saja sudah tahu itu 2. Bahkan kalau kamu baca Al-Quran, tidak pernah ada di Al-Quran itu kalimat yang ditegaskan atau ditaukid bahwasanya Allah itu satu. Mesti datar wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan satu. Tidak pernah inna ilahakum ilahu wahid. Diberi taukid. Kalau dalam balaghah ya, nanti ditolak lagi apa balaghah itu? Balaghah itu ilmu tata bahasa, ya, keindahan. Kalimat itu kalau ingin ditekankan memakai taukid. Tapi kenapa di Al-Quran nggak pernah ditaukid, nggak pernah menggunakan penekanan? Padahal faktanya banyak orang yang tolak. Karena itu namanya ja'lul mungkir kawalil mungkir. Orang yang mengingkari itu dianggap tidak mengingkari. Kenapa? Karena dia dianggap sedang tidak waras saja. Seandainya dia berpikir, dia akan menerima ini kok. Sebaliknya, ayat bahwa manusia akan mati ditekan-tekan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sudah ada inna adalah sesungguhnya kalian setelah itu pasti akan mati. Padahal di dunia ini mana sih ada orang yang ragu dengan kematian? Kenapa mesti ditekankan? Sesuatu yang orang sudah terima semua tapi ditekankan. Kok nggak nyambung ayat ini? Enggak, justru itu ja'lu ghairil mungkir kal mungkir. Kamu memang tidak mengingkari, tapi dari sikap kamu seperti seolah-olah kamu tidak akan mati. Jadi tujuannya bukan hanya memberitahu, tapi mentahdir juga, menekankan juga. Kamu lu akan mati. Bukan berarti kamu tidak percaya, tapi kamu nampak kok lupa gitu, atau lupa diri gitu. Sama dengan kita ngomong sama anak kita, kamu loh anak saya. Masa maksudnya ngasih tahu kalau dia anaknya? Kan bukan. Siapa yang lupa? Siapa yang tidak tahu sudah anak? Tapi kenapa ditekankan? Sesungguhnya kamu ini anak saya loh. Itu maksudnya bukan menekankan kalau itu anaknya, tapi kamu kok sudah bersikap seolah-olah bukan anak saya gitu. Walaupun kamu sudah terima itu, tapi sikap kamu tidak terima gitu. Itulah Al-Quran, Pak. Ada seninya, ada metodenya. Jadi kalau ada murtadin yang keluar-keluar, ayat ini, ayat itu, sholat, saya tidak sholat karena nanti masuk neraka lah. Nabi Muhammad nggak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan jin lah. Bermodal membaca Al-Quran, paling mentok membaca hadis, itu pun terjemahan. Tidak membaca bagaimana dinamika ulama memahami per huruf dalam hadis itu sehingga lahir beberapa mazhab. Bagaimana ulama memahami sehingga lahir beberapa firqah. Di mana ada yang bertentangan, ada teori al-jam'uh di-compare. Ada teori tarjih mungkin, ada teori menganalisa takupan lafadznya ini lafadznya am atau khos, rumit. Tidak ada murtadin itu yang ahli usul fikih, tidak ada. Tidak ada murtadin itu yang ahli tafsir, tidak ada. Tidak ada murtadin itu yang ahli hadis, tidak ada. Kalau ada sebutkan satu saja murtadin yang betul-betul mutafaqih dalam ilmu keislaman. Kalau mutafaqih saja seandainya poin 10, dia poin minus 100, jangankan 1. Lalu mengklaim sudah paham semua Islam lalu menolak. Atas dasar apa kita anggap penolakannya itu? Simpel sekali. Ini logika. Kamu baru melihat Amerika dari peta saja sudah sok tahu betul Amerika ini itu. Makanya saya tidak suka. Jadi ditertawakan monyet, Pak. Ditertawakan monyet, iya kan?
Begitu juga saya mau menyalah-nyalahkan agama orang, saya tidak paham detailnya seperti apa. Yang jelas, yang salah, yang benar agama saya, agama orang lain salah. Di mana letak kesalahannya ya? Nggak perlu kita berdebat soal di mana letak salahnya gitu. Tuhan beranak lah, Tuhan beristri lah, urusan apa itu ya? Perseptan ini urusan masing-masing saja. Cuman saya sarankan lah kawan-kawan itu, jangan masuk channel-channel murtadin itu. Kenapa? Karena mereka itu kadang-kadang selalu bilang, ini kan kami diskusi agama kami, kenapa kalian masuk gitu? Seperti mau bikin kacau gitu. Dan ternyata saya lihat yang masuk ya memang rata-rata sama-sama standarnya, sehingga tidak bisa membalikkan ketika dihantam kabur itu yang merusak citra gitu. Ya semoga kita memahami, tidak ada orang yang betul-betul memahami Islam lalu keluar dari Islam. Orang yang tidak terlalu paham aja masih bertahan, ya toh, apalagi yang sudah betul-betul paham gitu. Jadi orang yang tidak tahu betul dia ini cantik atau tidak, tapi hanya sedikit tertarik aja ngejar-ngejar dia. Apalagi nanti kalau semakin kenal itu pasti akan semakin tertarik ya, semakin terjebak dia dalam bukan terjebak, pasti semakin terhanyut gitu. Jadi murtadin cerdas itu murtadin telanduran ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.